apa yang kemarin harusnya dilaksanakan gitu. Saya izin tanya sedikit boleh Pak? Boleh, banyak juga boleh. Nah, untuk tugasnya kan mini survei nih Pak. Nah, itu berarti pasti ada semacam instrumen pertanyaan. Nah, eh, itu bebas kan Pak membuatnya Pak. Jadi mengarah ke IoT yang bagian apa itu eh, menurut kelompok itu bebas kan Pak. Jadi tidak ditentukan atau bagaimana Pak tugasnya Pak? Eh, Bebas, jadi begini, itu kan mini survei atau literatur review. Jadi Anda bisa melakukan mini survei atau literatur review. Kalau literatur review berarti kalau Anda sudah menggunakan literatur review, Anda tidak perlu mini survei gitu. Tapi kalau Anda milih mini survei, Anda bisa lakukan mini survei. Itu paling tidak mini survei itu kan apa namanya eh, responden tidak perlu terlalu banyak. Artinya ini kan belajar untuk melakukan survei. Kemudian data itu nanti bisa diolah. Nah, instrumennya bagaimana? Nah, instrumennya silakan Anda kembangkan gitu. Anda kembangkan berdasarkan dari pengetahuan yang sudah Anda dapatkan waktu di S1. Kalau mengembangkan instrumen kan berarti harus ada aspek-aspek nanti yang diukur kan gitu. Misalnya terkait dengan pemanfaatan IoT di masyarakat, aspeknya apa saja gitu. Aspeknya mungkin aspek teknologi, terus kemudian aspek pemahaman masyarakat terhadap IoT itu sendiri, terus kemudian aspek ketersediaan komponen, mungkin juga aspek implementasinya seperti apa. Monggo silahkan Anda bisa mengembangkan aspek-aspek itu. Jadi setiap aspek itu nanti kemudian Anda bisa kembangkan menjadi item-item pertanyaan. Katakanlah aspek teknologi, Anda bisa kembangkan jadi 5 pertanyaan atau 5 item pertanyaan. Kemudian aspek pemahaman masyarakat terhadap teknologi IoT, itu Anda bisa kembangkan misalnya jadi 10 pertanyaan boleh gitu. Tapi jangan terlalu banyak ya kuesioner itemnya. Karena apa? Kalau survei itu item pertanyaannya itu terlalu banyak, itu responden malas ngisi kan gitu ya. Ya paling tidak di 25-30 pertanyaannya saja sudah cukup. Nanti dibagi menjadi beberapa aspek. Itu satu aspeknya katakanlah ada yang 5 dan 10, monggo silahkan. Tinggal Anda nanti alasan secara konsep teorinya sudah memenuhi seperti itu Mas Fardiansyah. Iya Gitu. Pak. Ya, Alhamdulillah pun paham untuk Pak. mini Matur nuwun Pak. survei. Karena hal ini juga penting juga. Ini kalau mini survei itu kan lebih ke arah pada social engineering ya. Jadi terkait dengan social engineering, terkait dengan bagaimana penggunaan teknologi itu di masyarakat seperti itu. Nah, kalau literatur review, Anda nanti banyak harus membaca beberapa paper ya. Arahannya nanti mungkin Anda harus searching beberapa paper terkait dengan topik yang Anda kerjakan seperti itu. Misalnya terkait eh, mungkin IoT untuk kesehatan. Nah, paper-paper yang terkait itu Anda nanti bisa ambil sebagai pijakan gitu untuk mendukung untuk sebagai prior art dari paper yang Anda buat seperti itu. Nah, semakin kalau literatur review itu biasanya semakin banyak papernya itu semakin bagus karena di situ Anda punya landasan yang kuat begitu. Itu untuk literatur review. Nah, tinggal kelompok ini nanti mau milih mana. Seperti itu aja. Ya, mungkin ada pertanyaan lain silakan. Oh ya, saya janji sharing literatur review ya. Karena itu ada di sorry. Oh, ya, bentar. Saya ada materi tentang literatur review. Ya, ini di luar apa
di luar konteks mata kuliah kita, tetapi harapannya itu sebagai gambaran untuk Anda mengerjakan tugas-tugas di kuliah ini gitu. Oke, nanti saya share ya. Nanti dulu. Mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas Sofyan. Kejelasan tadi. Jadi intinya tuh buat apa namanya mini survei dengan literatur review ini untuk pengumpulan data awal gitu, Pak ya? Ya, untuk data kita menulis paper kan harus ada apa yang kita unek-unek gitu ya bahasa Jawanya ya. Harus ada yang diunek-unek kan gitu. Kalau nggak ada itu kan susah kita mau ngunek apa gitu ya. Gitu. Jadi misalnya bikin satu project ya contoh lah IoT di bidang apa namanya kayak penerapan di sistem apa namanya sistem apalah kesehatan gitu, berarti kita ngumpulin dulu papernya misalnya yang literatur review gitu Pak ya. Ya, itu sebagai landasannya. Jadi kalau Anda misalnya buat kalau itu mengarah ke pengembangan, tapi pengembangannya itu berdasarkan dari literatur review, misalnya tadi apa terkait dengan biasanya kan banyak proyek-proyeknya itu terkait dengan smart home, terkait dengan kesehatan, terus kemudian terkait dengan transportasi, ya banyaklah untuk IoT ini kan semakin kalau ke arah ke sini kan semakin devices-nya semakin banyak yang bisa dikoneksikan gitu ya. Nah ini yang mungkin menjadi kajian. Tetapi apakah pertanyaannya itu apakah kalau itu teknologi yang sudah kalau di sana atau di luar negeri itu sudah sangat teknologi itu dukungannya sangat bagus, apakah implementasinya di negara itu sudah sangat baik, apakah masyarakat itu bisa benar-benar menerima teknologi itu, apakah harus ada modifikasi tertentu, apakah harus ada perlakuan tertentu agar masyarakat bisa menerima teknologi semacam ini seperti itu. Kan kita tetap kendalanya sekompleks sebagus teknologi yang ada, tetapi itu kalau tidak kontekstual di dalam masyarakat mungkin itu akan tidak laku begitu, tidak bisa diterima oleh masyarakat. Makanya mungkin harus kita kalau kita sebagai akademisi kan melihatnya seperti itu ya. Kita mungkin bisa jualan mungkin jam tangan berbasis IoT. Nah, itu ya. Mungkin segmennya kita lihat segmennya apakah banyak yang bisa menerima teknologi itu. Berapa sih segmennya kan gitu. Mungkin kalau sekarang jam tangan kesehatan itu banyak ya, segmennya mulai naik kan gitu. Itu bisa karena mungkin orang semakin sadar dengan kesehatan. Jam tangan yang terhubung dengan IoT yang nanti terhubung pada istilahnya tripilar ya, ada dokter, apotek, terus pasien kan gitu. Nah, nanti jam tangan ini nanti terhubung oleh ke dokter. Dokter akan nanti merekomendasikan mungkin obat dan sebagainya ke apotek. Apotek nanti mengirimkan ke pasien seperti itu. Misalnya seseorang penderita penyakit jantung, penderita tekanan darah tinggi, atau penderita penyakit-penyakit klinis lainnya, kemudian diberikan jam tangan itu sehingga dia tidak harus setiap saat harus periksa ke dokter gitu ya. Nah, dokter yang bekerja itu dokter di baik dokter secara komunitas di rumah sakit atau dia punya komunitas sendiri seperti Halodoc gitu. Nah, dia akan punya pasien-pasien. Nah, kalau data yang menunjukkan bahwa data-data dari pasien ini menunjukkan ke arah tren yang buruk, maka dia memberikan notifikasi ke pasien dan juga memberikan notifikasi ke apotek sehingga itu bisa jadi pasien cukup menggunakan jam tangan itu gitu misalnya. Itu teknologinya. Cuma kan kendalanya sensor apa saja yang harus
harus diterapkan di situ. Makanya dalam physical layer sensor itu sangat penting kan gitu. Meskipun kalau kita lihat nanti kita di topik berikutnya terkait berbagai macam sensor, kita harus tahu, kita Anda butuh sensor ini untuk mendeteksi misalnya tekanan darah, Anda butuh sensor ini untuk mendeteksi lemak darah, Anda ingin mendeteksi ini untuk kadar kalori, Anda butuh mendeteksi kadar gula dalam darah dan sebagainya. Itu tantangannya ada pada sensor gitu ya. Apalagi sensor yang tanpa kalau dalam kesehatan itu tanpa disuntikkan, tanpa melukai. Nah ini kan jadi tantangannya seperti itu, Mas Sofyan. Ya. Itu bisa jadi kajian juga gitu. Mungkin yang lain. Monggo Mas Sofi barangkali ada saran. Karena ini sebenarnya ada pemain IoT ini level nasional ini Mas Obi nih. Saya tuh ngajar malah jadi ini kalau ada pemain internasional. Ayo Mas Obi, dikasih saran Mas Obi. Mungkin Mas Obi ada saran mungkin. Silakan Mas. Ya, ya. Ya, ya pagi itu. Ya, ya. Betul. Ya. Style ya. Ya, main style aja gitu. Ya, ya, ya. Ya, kalau jurnal nanti bisa banyak Mas Obi. Kalau jurnal tergantung nanti jurnal itu kan mohon maaf ini agak terganggu nih. Jadi jurnal itu banyak Mas Obi. Jurnal kalau Anda mungkin mau kita kan milih kalau jurnal itu. Mohon maaf ini beberapa hari agak terganggu nih saya makanya agak slow respon. Untuk jurnal ada yang kalau jurnal nasional kita bicara jurnal dulu ya, shoot ke jurnal dulu ya karena pertanyaannya Mas Sofi jurnal karena Mas Sofi kayaknya tertarik di jurnal juga. Kalau jurnal itu nanti kita bisa mengarah pada jurnal nasional. Jurnal nasional itu ada istilahnya yang terakreditasi SINTA, kayak SINTA 1, 2, 3, 4, 5 itu ya. Nah, yang paling tertinggi adalah SINTA 1 gitu. SINTA 1 ini biasanya di prospek untuk nanti terindeks Scopus gitu. Kemudian yang kedua Sinta 2 gitu. Kalau di prodi pendidikan teknik, di jurusan pendidikan teknik elektrika informatika, jurnal Elinfo itu sudah Sinta 2 gitu levelnya gitu ya. Tapi kalau bisa jangan satu institusi, misalnya Anda kan kuliah di lingkup di institusi yang sama, kalau bisa nanti jurnalnya di beda institusi supaya nanti lebih kuat, artinya tidak jeruk makan jeruk, gampangannya gitu ya. Itu. Nah, bisa Sinta 2, Sinta 3, atau Sinta 4. Paling tidak ya arahnya Sinta 2, 3 udah cukup lah misalnya gitu. Tapi kalau mau target Sinta 1 juga enggak masalah. Topik yang menarik juga kan gitu terkait misalnya tadi mungkin judulnya kesadaran dan implementasi implementasi teknologi smart home di Jogja di daerah DIY itu kalau respondennya semakin banyak bagus Mas Obi itu Mas Obi. Jadi kalau Mas Obi tertarik di situ itu malah punya data. Ini bisnis ini mau ke arah kemana gitu misalnya kaitannya dengan bisnis ya. Kalau di dalam arsitektur IoT itu model arsitektur IoT itu di level yang paling tinggi ya di level 7 ya sudah masuk ke bisnis. Itu sudah mengarah ke sana. Jadi nah, IoT apa yang mau ditembak di situ? Masyarakat segmen yang mana gitu. Jadi tepat sekali nanti kita kalau mau jualan gitu. Kalau kita main di Google Trend itu kan juga bisa kita lihat Google Trend daerah mana lokasinya kalau kita ketikkan nama sesuatu
kita bisa lihat trennya di daerah sesuatu itu apa trennya itu. Jadi kita memang main data di sini. Apalagi setiap katakanlah kita mengembangkan produk berdasarkan dari survei tadi, itu akan sangat membantu kita. Itu. Terus kemudian kalau tadi kembali lagi ke jurnal, kemudian ada yang internasional, Mas Obi. Kalau internasional banyak sekali. Ya, tinggal nanti bagaimana cara menembusnya. Internasional itu ada yang berbayar, ada juga yang gratis. Kalau gratis memang kita pandai-pandai mencari. Ya, kalau berbayar dari yang paling mahal ada gitu ya. Dari yang internasional itu dari yang paling mahal, yang Q1, Q2, Q3 berbayar mahal itu ada gitu. Tapi ada juga yang gratis. Cuma kita harus nyari yang gratis ini betul-betul kita cari betul-betul free untuk saat kita submit itu. Itu terkait jurnal. Topik jurnalnya ya nanti tergantung topik kita terkait dengan tadi terkait dengan IoT dan apa namanya sosial ya, itu banyak sekali nanti topik-topik yang ditawarkan. Katakanlah publishernya dari IEEE itu juga mengcover itu juga, Mas Sofi. Nanti bisa Anda register dulu di IEEE ya. Register dulu di publisher misalnya Elsevier gitu. Anda harus punya itu, Anda harus punya doi, harus punya katakanlah ini apa namanya, kalau Scopus anunya ya apa namanya, Anda sudah harus punya jurnal terindeks dulu. Tapi Anda harus punya, aduh kok lupa namanya saya. Intinya Anda harus register dulu di salah satu publisher supaya nanti submitnya menjadi mudah begitu ya. Itu harus setiap publisher, Elsevier, terus kemudian tadi IEEE ya, paling tidak itu Anda sudah submit dulu atau register dulu sehingga nanti mudah. Terus kemudian kalau yang Sinta 1, 2, 3 itu beberapa perguruan tinggi kan punya punya jurnal terindeks Sinta 1, 2, 3. Anda bisa Google ya jurnal apa saja yang terindeks itu. Kemudian Anda akan login, Anda register dulu di situ supaya nanti ketika mau submit memudahkan gitu. Nah, yang paling mudah lagi adalah melalui conference series. Conference series itu seminar internasional, seminar nasional. Kalau sekarang itu lebih cenderung pada seminar yang internasional. Gitu, karena seminar internasional biasanya iming-imingnya adalah terindeks Scopus begitu. Nah, yang ditarget adalah terindeks itu. Kalau nggak terindeks itu biasanya kita ya kurang kurang bermakna gitu ya. Jadi kalau sudah terindeks itu akan memberikan kita poin lebih gitu. Dan kita, nama Anda sebagai penulis akan jadi nanti muncul H-index dalam Google Scholar ataupun dalam H-indexnya Scopus itu muncul. Kalau Anda semakin banyak menulis, H-index Anda akan naik dan itu menjadi pertimbangan bagi institusi lain, lembaga lain ketika melihat Anda sebagai akademisi itu dilihat dari indeksnya dan juga dari paper-paper apa saja yang sudah Anda tulis. Seperti itu, Mas Obi. Jadi ditulis saja, nanti kita bantulah untuk format dan sebagainya. Nah, format yang umum adalah seperti yang kemarin saya sampaikan adalah formatnya adalah IMRAT. IMRAT itu dari kata introduction, method, kemudian result and discussion, ditambah lagi nanti ada conclusion dan reference ya gitu. Tapi istilah IMRAT itu nanti kalau Anda Google muncul ya, IMRAT itu sudah format umum. Nah, nanti kalau misalnya satu jurnal ataupun publisher menginginkan bentuk yang lain, Anda tinggal menyesuaikan saja karena itu sudah format umum IMRAT itu. Seperti itu ya. Itu terkait dengan jurnal, Mas Ubi. Gitu. Mungkin ada yang lain?
Boleh saja, bisa saja, Mas. Bisa. Bisa saja. Itu kan ada kaitannya secara teknologinya. Terus kemudian nanti mungkin ditambahkan apa, pengembangan teknologi yang Anda akan sarankan untuk hasil dari preliminary study tadi, dari survei yang Anda kembangkan tadi gitu. Hasilnya kan itu. Nah, seperti itu. Bisa gitu. Itu sangat, dan itu memang seperti itu cara kerja dalam paper itu. Istilahnya ada preliminary study melalui survei gitu. Nanti mungkin dalam pembuatan apa namanya tesis juga demikian, diharapkan ada preliminary study itu. Kalau dulu kalau S1 itu kan berdasarkan observasi, tapi ditanyain observasinya pakai apa nih teman-teman, biasanya baru tanya saja Pak instrumennya gimana, nggak ada gitu ya. Kan dulu kan gitu kalau S1 ya, ujian baru tanya aja Pak sama dosennya sama teman-teman. Nah, itu kalau nanti di S2 itu disiapin memang ada instrumen sendiri. Nah, seperti ini, mini survei itu sebagai preliminary study-nya untuk Anda bekerja di langkah berikutnya. Jadi Anda sudah punya landasan untuk mengembangkan alat berikutnya atau mengembangkan sesuatu atau mempunyai apa namanya kegiatan berikutnya itu berdasarkan dari data tadi gitu. Tidak kemudian mak juga ada membuat itu, nah, itu nanti ya bisa, cuma kadang kan tidak efektif juga ya gitu. Gitu. Mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Ini belum. Ya, sama-sama. Ya, saya lanjutkan. Jadi saya sampaikan tadi bahwa sensor transducer itu kan sangat belum perlu saya. Ya, ini nanti kelompoknya sudah kemarin kelompok ya. Iya Pak, kelompok. Ya, nanti yang di list kelompoknya ya. Oke, nah ini yang selanjutnya kan ini, saya masuk di physical layer, saya masuk di sensor transducer ini meskipun itu di waktu S1 itu di apa Anda sudah pelajari ya sensor dan transducer ya di mata kuliah apa di teknik instrumentasi ya, atau ada mata kuliah di sensor dan transducer gitu dulu juga ada seperti itu. Nah, ini menjadi penting di sini di topik IoT itu karena dia ujung depannya gitu. Ini ujung depan dalam bekerjanya itu. Seperti yang saya contohkan tadi, misalnya kita mau membuat jam tangan kesehatan. Nah, apa saja yang mau diukur itu jam tangan kesehatan itu? Apalagi permasalahannya jam tangan itu kan tidak melukai, tidak mengukur masuk ke dalam kulit, masuk ke dalam daging. Dia mungkin sensornya harus dalam bentuk cahaya ya, infrared atau yang lainnya, atau dalam bentuk dia membaca kelembapan kulit ya, dia membaca mungkin zat chemical yang ada di keringat kan gitu, dan itu harus didukung oleh teori-teori dalam kesehatan. Misalnya orang yang punya gula tinggi maka nanti keringatnya mungkin mengandung zat tertentu apa gitu, atau orang yang asam uratnya tinggi keringatnya mengandung zat seperti apa gitu. Kemudian orang yang kolesterolnya tinggi dalam aliran darahnya itu mungkin lebih keruh. Nah, ini kan menjadikan hal penting, parameter-parameter penting
dalam sensor. Nah, kalau kita kan kalau saat ini kan Anda tinggal mencari aja apakah sudah ada sensor itu. Anda kan tidak membuat sensor. Sensor mungkin topik tersendiri gitu, materi tersendiri Anda membangun sensor itu ya. Sehingga Anda tinggal mencari apakah modul-modul sensor semacam itu sudah ada gitu ya. Misalnya itu, sehingga nanti Anda bisa koneksikan ke suatu sistem embedded system untuk bisa diproses gitu. Nah, ini terkait dengan sensor ya. Nah, ini terkait pengertian sensor itu kita mengulang kembali ya, perangkat yang merespon rangsangan fisik seperti panas, cahaya, suara, tekanan, magnetisme atau gerakan tertentu dan mengirimkan impuls yang dihasilkan seperti untuk pengukuran atau pengoperasian kontrol. Sebenarnya nanti terminologi sensor juga banyak ya, silakan nanti Anda search terkait dengan terminologi atau arti dan definisi sensor dan transducer. Memang ada ya secara definisi itu antara sensor dan transducer itu berbeda gitu ya. Di dalam transducer itu pasti ada sensor, tapi sensor itu dia adalah unsur utamanya gitu. Kalau transducer dia merubah dari satu sinyal ke sinyal yang lainnya. Kalau sensor itu merubah dari suatu gejala menjadi suatu sinyal begitu. Nah, ini kalau kita definisikan transducernya ya. A transducer is a device that convert energy from to another. Jadi dia merubah dari energi satu ke energi yang lain. Usually a transducer convert a signal in one form of energy to a signal in another gitu. Jadi dia merubah satu energi ke energi yang lainnya. Nah, biasanya kalau sekarang dalam modul kalau sekarang sudah kita sebut sebagai langsung kita sebut sebagai modul sensor meskipun pada kenyataannya dia adalah transducer gitu ya. Nanti kita bisa lihat beberapa modul transducer itu ya. Ya, ini bisa aja. Kalau sekarang kan sumber belajar itu banyak sekali ya. Jadi jadi ketika kita itu belajar sesuatu sebenarnya yang kita butuhkan, yang Anda butuhkan adalah kata kuncinya sebenarnya. Karena sumber belajar itu sangat tersedia ya. Ini terkait dengan sensor dan transducer, Anda bisa Google baik di YouTube ataupun di tempat lain atau di Google ya, sehingga Anda menemukan perbedaan, sehingga Anda bisa ringkas jadi arti sensor dan transducer tersebut gitu. Anda bisa secara individu Anda bisa lakukan ini. Melakukan search di Google Scholar ya, mungkin dari paper. Kalau kita bicara Google Scholar berarti itu adalah artikel-artikel, paper, jurnal dan sebagainya, ataupun buku ataupun paten itu biasanya masuk dalam Google Scholar ya. Kalau blogspot itu tidak masuk ya, tulisan-tulisan dalam blog dan sebagainya tidak masuk. Jadi Anda kalau mencari betul-betul sumber yang dapat dipercaya ya masuk aja di Google Scholar, meskipun tidak semuanya bisa dipercaya sebenarnya gitu. Kemudian nanti Anda bisa membuat ringkasan untuk beberapa mungkin video atau paper ya atau artikel yang Anda dapatkan. Itu kemudian Anda bisa lihat, Anda buat tabel persamaan dan perbedaan dari dua istilah sensor dan transducer ini. Ini free aja, ini bukan tugas yang Anda bisa lakukan untuk membedakan antara sensor dan transducer itu. Nah, di dalam sensor dan transducer nanti ada klasifikasi, ada aktif sensor dan pasif sensor gitu ya. Aktif sensor ini biasa disebut dengan self generating. Cara kerjanya berdasarkan prinsip konversi energi yang menghasilkan output arus atau tegangan yang sebanding dengan measuran atau besaran yang diukur tanpa bantuan energi atau power supply dari luar. Ini contohnya termokouple ya, sensor suhu ya.
Ada yang tahu, masih ingat nggak termokopel itu apa itu? Ada masih ingatnya? Apa termokopel itu? Ada yang masih ingat? Mas Aziz, Iya, Pak. termokopel itu apa? Termokopel itu sensor untuk suhu, Pak. Biasanya dia ada jenis tipe K, tipe J, terus kemudian tipe apa lagi itu ya? Ya ada beberapa tipe itu biasanya tergantung dari rentang suhunya dan juga bahan penyusunnya termokopel. Ya, ya betul sekali. Jadi termokopel itu termasuk sensor suhu yang dibangun dari dua kawat yang berbeda jenis, yang di mana di ujungnya itu dilebur jadi satu, dinamakan dengan titik cold junction atau titik dingin pertemuan. Di ujung-ujung yang lainnya, jika di ujung yang dilebur itu diberikan ada beda ada perubahan suhu, maka di ujung-ujung lainnya dari kawat yang berbeda jenis itu nanti ada beda potensial. Nah ini sensor suhu. Kalau di industri termokopel itu primadona ya. Kalau industri manufaktur, industri plastik, industri apapun, termokopel itu adalah sensor suhu primadona. Tinggal milih nanti ada seperti yang disampaikan Mas Aziz tadi, Mas Fardiansa tadi, ada tipe K, tipe C, tipe T, tipe S ya dan sebagainya. Bahkan nanti dia ada kelas-kelasnya juga ya, sesuai dengan range suhu yang diukur atau yang diperkenankan gitu. Jadi kebanyakan untuk industri-industri itu menggunakan termokopel untuk sensor suhu gitu. Dia termasuk self generating karena menghasilkan output arus satu tegangan sebanding dengan besaran yang diukur. Itu terkait termokopel. Selain termokopel nanti masih banyak lagi gitu ya. Terus kemudian ada passive sensor atau transducer mengeluarkan output sebanding dengan misuran dengan bantuan energi dari luar. Bekerja berdasarkan perubahan parameter elektrik seperti resistansi, indukansi, dan kapasitansi. Contohnya ini strain gauge gitu ya. Nah, strain gauge itu nanti juga di banyak sekali dalam bentuk modul yang dikemas. Kalau dia sudah dikemas dalam bentuk modul, dia nanti menjadi transducer ya. Dia jadi transducernya namanya load cell gitu. Jadi load cell itu di dalamnya ada strain gauge gitu. Dan load cell ini macam-macam bentuknya, ada bentuk S, bentuk U ya. Ada yang sudah pernah melihat atau mencermati load cell itu. Implementasinya di mana load cell ini? Timbangan, Pak. Timbangan biasanya, Pak. Iya, timbangan digital itu. Digital ya, load cell ya. Kalau Anda pernah bongkar itu load cell, nanti di timbangan itu, di load cell itu ditempelkan beberapa strain gauge ya. 1 atau 2 strain gauge yang mana dia dikonfigurasikan secara jembatan gitu, sehingga dia membentuk rangkaian jembatan untuk mengukur perubahan perubahan defleksi dari load cell yang biasanya berbahan baja aluminium gitu. Nah, perubahannya sedikit aja dia nanti bisa baca. Nah, ini yang dibaca sebagai stres atau bisa mengukur beban dari objek yang diukur tersebut. Kemudian saya lanjutkan. Mohon maaf, ini terganggu. Saya masih batuk-batuk ini. Saya 2 hari ini, mohon maaf, batuk-batuk. Tapi saya belum PCR. Malas PCR diogrok-ogrok hidungnya. Ya, ini pasif sensor. Ya, pasif sensor. Nanti contoh lainnya banyak ya. Anda silakan searching untuk contoh dari aktif sensor atau transducer, baik dan juga pasif sensor transducer itu.
Nah, kemudian ada sifat-sifat dasar sensor transducer yang Anda harus ingat kembali, itu rigidness, bacanya apa ya, rigid, itu saya kok jadi lupa, rigidness, dapat menahan adanya overload gitu. Kemudian ada linearity, mampu menghasilkan karakteristik output input yang simetris dan linear. Ada repeatability, mampu menghasilkan output sinyal yang tepat sama bila ada perubahan input yang sama pada kondisi lingkungan yang sama. Kemudian ada high stability dan reliability. Error pengukuran harus seminim mungkin, tidak dipengaruhi oleh temperatur, vibrasi, atau variasi perubahan lainnya. Good dynamic response, output akan berubah mengikuti input dengan cepat. Excellent mechanical karakteristik, mempunyai karakteristik mekanik yang baik. Static effect, terjadinya deformasi perubahan struktur bentuk apabila terkena beban. Kemudian minimize noise and asymmetry, dilengkapi pengurang noise dan asymmetry control. Nah, ini kan karakteristik ini biasanya nanti ada di datasheet dari sensor tersebut kalau Anda menggunakan sensor-sensor yang sudah keluaran pabrik, yang mana Anda akan menyesuaikan ya dengan sistem yang Anda akan buat itu. Misalnya tentang rigidness, ini dapat menahan adanya overload. Overload beban yang dia bisa terima itu, misalnya load cell tadi, beban maksimumnya bisa berapa ton itu. Satuannya biasanya kalau load cell itu sampai berapa ton, sampai 100 ton ya, 500 ton seperti itu. Dia bisa mampu maksimumnya, dan itu harus dicek, harus dilihat datasheet-nya supaya nanti Anda tidak salah dalam memilih sensor tersebut gitu. Seperti termokouple tadi, Anda harus menentukan misalnya suhu yang Anda ukur adalah maksimum katakanlah 500 derajat Celcius. Maka Anda harus bisa mencari termokouple yang maksimumnya paling tidak 10% di atas suhu yang diukur. Kalau dia maksimumnya cuma bisa ngukur di 200 derajat Celcius, ya nanti ketika dapat suhu 300 derajat Celcius, dia bisa leleh gitu ya. Ini yang jadi harus diperhatikan gitu. Karena ini penting sekali. Nah, data-data ini biasanya dilengkapi di datasheet dari sensor tersebut. Kalau Anda membuat suatu sistem, kemudian mencari sensor dari modul sensor yang sudah ada. Gitu. Nah, ketentuan lain dalam memilih sensor transducer yang tepat ini adalah apakah ukuran fisik sensor cukup memenuhi untuk dipasang pada tempat yang diperlukan. Ya. Katakanlah ada sensor proximity. Ya. Sensor proximity itu apa? Ada yang tahu? Masih ingat? Proximity. Sensor jarak. Oke, sensor jarak. Proximity, kalau sensor proximity itu ada dibagi menjadi berapa jenisnya gitu. Ya, proximity itu ada kapasitif proximity, ada induktif, proximity induktif, ada proximity kapasitif gitu ya. Kalau yang proximity induktif dia mendeteksi objek logam. Kalau yang kapasitif objek non logam gitu. Nah, ukuran fisik dari proximity ini juga macam-macam ya. Biasanya dalam bentuk kayak baut gitu ya, mur baut gitu ya, gede, ada yang gede, ada yang kecil. Nah, ini harus sesuaikan gitu fisiknya, kemudian tegangan kerjanya ya harus kita sesuaikan dengan akan dipasang pada perangkat kita itu sesuai enggak gitu. Ini perlu ukuran fisik. Sehingga nanti memang kita bisa lihat di datasheet-nya dia dimensinya seberapa. Kemudian apakah cukup akurat ya, akurasinya seberapa, ini juga penting. Kemudian apakah ia bekerja sensor tersebut pada jangkauan yang sesuai ya. Seperti tadi, apakah dia bisa mengukur suhu di 300 derajat Celcius gitu ya, maksimum pengukuran suhunya dia sampai berapa gitu.
Terus kemudian apakah ia akan mempengaruhi kuantitas yang sedang diukur? Ya, contoh, bila sebuah sensor panas yang besar dicelupkan ke dalam jumlah air yang kecil, mungkin nanti dia akan menimbulkan efek memanaskan air tersebut, bukan mendeteksinya, malah dia memanaskan air tersebut. Karena ada sensor panas termokouple itu, nanti dia di ujungnya itu menimbulkan panas gitu, karena dia pertemuan dari dua buah kawat atau logam tadi yang nanti akan disambungkan dengan katakanlah sinyal conditioner, yang mana dia itu akan menimbulkan panas ya. Biasanya disebut dengan self heating. Nah, apakah itu malah dia menimbulkan panas pada objek yang diukur gitu. Jadi ini artinya mempengaruhi kuantitas yang sedang diukur. Harusnya panasnya cuma 40 derajat mungkin, yang terukur malah bisa lebih gitu. Kemudian apakah ia tidak mudah rusak dalam pemakaiannya? Ini mesti ya, apakah ini lifetime-nya itu cukup dengan yang kita harapkan. Misalnya kita ingin mendeteksi cuaca, tapi adanya di lokasi misalnya di pantai ya, di pantai. Nah, kalau di pantai itu berarti bersinggungan dengan air laut ya, air laut itu sangat korosif. Nah, ini harus betul-betul dipertimbangkan, bahannya nanti harus yang anti korosif. Kalau tidak, ya tidak cukup, tidak lebih 1 minggu aja sudah rusak itu, sudah korosif gitu ya. Jadi bermain-main, kalau kita main sensor atau peralatan di pantai atau di air laut ya, itu pertimbangan bahan yang korosif dan tidak korosif itu sangat penting gitu. Karena kalau tidak ya tidak ada 1 minggu atau ya itu sudah habis dimakan korosif itu. Kemudian apakah ia dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Nah, ini termasuk tadi ya sebagai contoh. Jadi apakah tadi lingkungannya itu mengandung air yang bersifat asam, korosif, maka kita harus menyesuaikan bahannya yang tidak korosif. Misalnya dia harus dikemas menggunakan bahan yang anti korosif, plastik dan sebagainya. Kemudian apakah biayanya terlalu mahal ya? Ya, ini secara ekonomik harus juga diperhitungkan berdasarkan kalau dari sisi misalnya Anda membangun suatu sistem untuk bisnis dan dijual kembali, biaya ini juga harus Anda perhitungkan karena Anda pasti memperhitungkan margin keuntungan yang Anda akan peroleh kan gitu ya. Anda beli sensor yang sangat mahal, sensor bisa sangat mahal sekali ya. Bisa jutaan bahkan puluhan juta ada sensor, apalagi yang sensor terkait dengan kesehatan itu. Tapi apakah Anda nanti bisa menjualnya lagi misalnya kalau untuk di dalam bisnis harus dijual lagi, Anda harus bisa melihat margin keuntungannya. Nah, kalau untuk pribadi mungkin wah ini mahal enggak apa-apa, bisa awet, nah, itu pertimbangan yang lain gitu ya. Ini terkait ketentuan lain dalam memilih sensor dan transducer yang tepat. Dari sini mungkin ada pertanyaan, silakan. Sebelum saya lanjutkan lagi. Untuk sensor yang paling mahal itu yang aerospace grade, Pak. Iya. Aerospace grade itu yang paling mahal. Iya. Saya pernah pegang sensor star sensor ya, sensor apa itu namanya bintang itu ya, untuk yang di satelit itu. Iya. 2 M cuma segini tuh katanya. Iya. Itu mahal ya, banget itu uang. Karena dia harus bisa bertahan pada lingkungan yang berbeda ya Mas ya. Kalau betul, tadi Pak. Iya, radiasi terus kemudian juga tekanan udara yang ekstrim, betul. Ya, tekanan udara, radiasi dan sebagainya. Itu kan jadi mahal sekali gitu. Nah, ini yang menjadi perhitungan. Cuma kalau kita aerospace memang kan kalau bukan institusi ya nggak berani lah kita beli ya, Pak, betul, Pak. Waktu itu juga itu waktu di lapangan. Mau buat satelit sendiri, waduh. Bagus. Tapi nggak apa-apa kalau kita memang
Kalau Ya, bukan berdasar proyek yang kita dapatkan untuk memperoleh itu ya, ya kadang kita untuk uji coba kita bisa gantikan dengan sensor-sensor yang kita sesuaikan dulu gitu. Jadi nanti parameternya kalau ini diterapkan pada lingkungan sebetulnya, maka sensor tersebut harus kita gantikan dengan yang asli. Itu bisa saja gitu ya. Tapi untuk mungkin uji coba ya prototyping itu bisa saja kita gunakan dengan harga yang terjangkau, tidak masalah gitu. Intinya kan sistem itu bisa jalan gitu. Ya, ya betul di aerospace kita belum masuk ke sana gitu. ya, kalau melihat perbandingannya hasil pembacaan sensornya itu wah sangat luar biasa, Pak. Saya pernah Ya, perbandingan yang sensor suhu ya, Pak. Yang suhu kan ya, ya kita pakai yang LM35 atau mungkin yang TMP ya, 36 atau mungkin yang lain yang IC yang berupa IC itu kalau yang aerospace itu yang military grade ada di ya, bawahnya ya, sedikit aerospace itu pembacanya halus banget, Pak. Benar ya, ada perubahan suhu dan sebagainya itu sangat apa namanya minim banget pengaruhnya di ya, hasil pembacaannya itu. Ya ya, memang mahal banget harganya satu bahkan aja berapa ratus ribu iya, gitu. iya. Bahkan untuk IC embedded systemnya, TTL-nya sudah ada kode sendiri Betul untuk sekali, betul. militer itu beda Oke. sekali. Tapi aneh ya, mahal gitu terus kemudian pakai perang kan buang-buang ya. Nah itu Pak, termasuk ketika peluncuran satelit gagal itu kan ruginya Iya, puluhan miliar itu. nah, Oke. itu ya itulah apa namanya ambisi keilmuan kan gitu. Jadi mahal tapi yang diperoleh adalah kalau dari lihat sejarah peluncuran roket itu dari di tahun 50-an, 60-an kegagalannya kan banyak sekali kan tidak sedikit gitu ya. Sampai terakhir kita melihat kemajuan dari Elon Musk itu bisa traveling PP dari bumi ke antariksa kembali ke bumi dengan eh, teknologinya seperti itu kan sudah sangat sangat bagus sekali ya. Ya kita belum sampai ke sana, tetapi mudah-mudahan lah generasi kita bisa mengarah ke situ. Ya kita dianggap masih masih susah nembus itu ya. Oke, mungkin ada yang lain silahkan. Ya, bentuk sensor ini memang sangat. Anda nanti kalau sudah implementasi rangkaian sistem, mungkin kalau secara konsep kita menjelaskan gitu, wah ya sensor gitu. Tapi nanti begitu praktik, ini ujung depannya betul-betul kita diribetkan dengan ini. Betul-betul kita jadi permasalahan penting. Wah ini kok gesen, wah pasti langsung, wah sensornya anu ini enggak. jadi kambing hitamnya gitu biasanya. Terus jadi kambing hitam, sensornya ganti anu ya seperti itu. Nah, karena memang pemilihannya di awal kita betul-betul harus apa namanya betul-betul teliti ya. Jadi sampai pilihannya apakah beli yang mahal ya. Kalau kita konsepnya belum matang itu kemudian beli mahal itu juga menjadi pertimbangan. Ya nek kalau bisa gitu ya. Kalau belum di prototyping yang benar kemudian beli sensor yang mahal ya nanti tidak berguna juga misalnya gitu. Jadi betul-betul modeling, prototyping itu sangat penting kalau dalam desain ya, desain dalam satu sistem gitu. Mungkin ada pertanyaan lain silakan. Masih 8 menit lagi. Saya lanjutkan lagi ya. Oke. Nah, kemudian ada jenis dan macam-macam sensor ya, ada sensor analog, digital ya. Sebenarnya kalau on off ini termasuk digital ya. Jadi nanti ini menyangkut apa yang akan kita proses selanjutnya. Apakah data itu kita proses secara analog, apakah data itu kita proses secara digital ya. Ini menjadi penting kita lihat bahwa misalnya kita akan mendeteksi suatu putaran ya. Apakah kita deteksi putaran itu sebagai sinyal analog ataukah sebagai sinyal digital gitu ya. Kalau dalam kita deteksi sebagai sinyal digital
maka nanti kita bisa mendeteksi satu putaran berapa puls gitu ya. Sehingga nanti akan kita sediakan sensor dalam bentuk encoder ya, rotary pulse gitu. Tapi kalau dalam kita mau deteksi apa namanya analog, sinyal analognya, nanti kita bisa menggunakan tacu generator ya. Jadi yang muncul adalah tegangan DC ya. Ya karena kita taruh di situ sebuah generator yang dia berputar dan menghasilkan suatu tegangan berdasarkan putaran yang diperoleh dari putaran yang kita deteksi. Nah, ini adalah contoh dari pilihan nanti. Apakah nanti kita mau menggunakan sensor analog ataupun digital itu. Juga ada dalam bentuk on-off. On-off ini tadi ada proximity switch, proximity ya. Proximity itu ada yang kapasitif, ada induktif, ada juga infrared, ada limit switch dan lain-lain. Dan kalau proximity yang kapasitif, dia mendeteksi objek non logam. Jadi misalnya termasuk kapasitif proximity ini ya, dia nanti kalau di industri itu misalnya mendeteksi objek yang non logam, misalnya botol plastik dan sebagainya, ini dalam bentuk biasanya dalam bentuk infrared ya, untuk proximity yang kapasitif. Kemudian kemudian kalau yang induktif itu dia mendeteksi objek logam ya. Proximity ini untuk jarak yang sangat dekat, dia mendeteksi jarak tapi jaraknya sangat dekat, tapi tidak menyentuh ya, sehingga dia menggantikan limit switch mechanical. Biasanya kalau gerak suatu mechanical itu terlalu sering, frekuensinya tinggi untuk dideteksi, maka akan lebih aman menggunakan proximity switch daripada menggunakan limit switch yang full mekanis itu. Tapi kalau dia frekuensinya sangat jarang, ya cukup menggunakan limit switch. Itu pilihannya. Jangan sampai kalau suatu gerak mekanis itu bergeraknya sangat cepat, Anda gunakan limit switch, ya nanti cepat rusak gitu. Nanti Anda bisa Google atau bentuk-bentuk sensor ini ya. Nah, kemudian kita beralih ke sini, sudah masuk ke macam-macam sensor itu sendiri ya. Jadi ada sensor perpindahan dan posisi, ini sudah masuk pada langsung pada sensor apa, kemudian mendeteksi apa gitu. Misalnya sensor perpindahan dan posisi, ini ada potensiometer ya. Potensiometer itu kan dari mechanical berubah menjadi nilai resistansi kan gitu, baik yang potensio geser ataupun potensio yang angular ya, putar gitu. Kemudian ada LVDT. LVDT itu apa? LVDT apa? Masih ingat? Halo? Sensor gerak bukan, Pak? Itu untuk mendeteksi differential transformation apa itu namanya? Ya, LVDT itulah ada kalimatnya itu. variabel differential transformer ya. Transformer ya. Ya, jadi pakai prinsip magnetik sama lilitan tuh ya, Pak ya. Ya, jadi ada dua kumparan sekunder dan satu kumparan primer inti. Kemudian ada inti yang bergerak itu linear variable differential transformer. Kemudian ada RV. Kalau ini kalau RVDT saya lupa ya, RVDT saya cari ya. Kemudian ada linear motion variable capacitor, ada LMVC ya. Ini terkait perpindahan dan posisi. Kemudian ada sensor berat. LVDT juga bisa digunakan sensor berat juga, karena dia nanti bisa karena outputnya adalah tegangan pengurangan dari V1, V2 dari sekunder ya, sehingga nanti berapa yang ditekan itu nanti akan menghasilkan output tegangan. Ini bisa digunakan sebagai sensor berat juga ya, menggunakan LVDT. Tapi kasar ya, biasanya dia kasar dan tidak
osilasinya terlalu tinggi gitu. Yang sering digunakan adalah strain gauge, yang mana nanti kalau sudah gabung itu adalah menggunakan load cell gitu. Kemudian ada sensor fluida, level dan tekanan, pengapung, LVDT juga, ada kapasitif, ultrasonik, aliran magnetik. Kemudian ada sensor sistem navigasi, Girostar, ya. Kemudian ada sensor monitoring lingkungan atau gas ya. Ini gas itu juga banyak sekali seperti itu. Nah, nanti macam-macamnya banyak ya. Ya, kemudian terkait dengan instrumen kita sampai jam berapa ini? Sekitar 1 menit lagi ya. Nah, ada istilah juga dalam sensor transducer itu disebut sebagai instrumen alat pengukur untuk menentukan nilai saat ini yang sedang terjadi. Ya. Ini ya sebenarnya instrumen itu lebih pada apa namanya, hampir sama dengan sensor transducer ya nanti ya untuk terkait dengan instrumen ini karena karakteristiknya itu dia juga karakteristik dari sensor dan transducer tadi termasuk range, span, error dan sebagainya gitu. Dalam istilah beberapa di bidang lain itu disebut sebagai instrumen begitu. Nah, di dalam instrumen itu sebenarnya sensor dan transducer tadi itu bisa jadi satu unit instrumen begitu. Karena biasanya ada satu modul atau satu unit instrumen yang dimana di dalamnya itu sudah ada sinyal conditioner, ada display, kemudian ada sensor dan transducer gitu. Itu disebut sebagai instrumen gitu. Ini sudah tadi double ya. Oke, saya lanjutkan di sini. Ini kalau ini adalah modul-modul sensor. Kalau sekarang banyak ya, sudah dalam bentuk modul ya, dari ada alkohol sensor, ultrasonic sensor, IR sensor, LDR sensor, gas sensor, giroskop ya, PIR, passive infrared, proximity sensor ini bentuk baut, kemudian IR proximity sensor, autocoupler ya ini, kemudian ada fotodioda, kemudian sense head, kemudian ada range sensor, sensor hujan dan sebagainya, masih banyak lagi ya. Kalau dilihat ini sebagai gambaran aja nanti. Mungkin Anda juga sudah pernah menggunakannya itu ya. Nah, kalau dikoneksikan dalam satu embedded system ini, kita teman-teman kan banyak menggunakan Arduino ya, menggunakan Raspi, menggunakan ESP8, kemudian ada Node MCU ya. Ini koneksi-koneksi sensor ini sangat memudahkan dan sekarang pemrogramannya sangat mudah, artinya library sudah sangat tersedia sehingga itu memudahkan dalam prototyping gitu. Ya, oke, tugasnya ini besok aja. Ini tugasnya besok saja. Tugas yang itu dulu diselesaikan, baru tugas yang ini. Nanti ini individu gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini pas di jam 2, karena berikutnya nanti saya juga masih ngajar di jam 2 ya. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Kemudian saya sediakan di Bismart, nanti silakan untuk enroll di Bismart dengan enroll fee yang sudah saya berikan. Di materi Bismart itu sebagian besar itu karena juga materi-materi yang saya berikan di S1 juga, tetapi sebagai tambahan ya, mungkin untuk tambahan bacaan saja begitu. Silakan untuk diakses gitu ya. Dan itu materi-materi itu dari KMMI Course yang kemarin juga Mas Obi itu ngajar itu di KMMI Course-nya itu. Ya. Mungkin malah ada materinya Mas Obi di situ. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah. Yang tidak masuk siapa ya? Ini masuk semua saya. Lekas sembuh, Pak.
Iya, ini saya 2 hari collab sih. Nah, oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang pas dari apa yang saya sampaikan. Tetap semangat dan kita akhiri perkuliahan siang hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bernuhun Pak. Ya, sama-sama. Ya. Terima kasih, Pak.